before I start my speech, saya ingin mengumumkan dan memperkenalkan jajaran staf akademis dari tim staf MCS yang akan menolong sekolah kita dalam beroperasi di masa depan. Bisa tolong ditampilkan? Ya, ini dia. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Yang pertama adalah Miss Muli selaku kepala sekolah SMP MCS. Miss Muli merupakan staf khusus di bidang administrasi, perizinan, dan hubungan dengan dinas pendidikan. Yang kedua dan terbaru, ada nggak orangnya sini? Adalah Miss Ririn, ya, selaku kepala sekolah SD MCS yang baru. Wow, Miss Ririn merupakan staf khusus dalam bidang Montessori dan kurikulum nasional. Yang ketiga adalah Miss Arpa Anggraeni dan Miss Maitriani. Keduanya selaku kepala sekolah preschool MCS. Ya, jadi malam ini adalah my beautiful end sebagai kepala sekolah SD dan my brilliant start sebagai apa ya? Saya akan menjadi representatif dari Yayasan Juang Cahaya Edukasi di sekolah. Jadi tugas saya antara lain menerima orang tua murid yang membutuhkan konsultasi, membangun sinergi dalam seluruh bagian manajemen dan administrasi MCS, baik secara akademik maupun non-akademik, menegakkan peraturan dan disiplin di sekolah. Karena itu salah satu yang cukup alot di MCS, ya. Jadi bagi orang tua murid kami yang membutuhkan konsultasi, silahkan saja menghubungi saya untuk membuat janji. Saya akan berusaha menolong yang terbaik yang saya bisa. Kita masuk ke bagian berikutnya. Please allow me to greet everyone who are coming today. Good afternoon, my beloved MCS family, parents, teachers, staffs, and students. Good afternoon, our precious acquaintances, Ibu Kara Thorn dan Pak John Thorn. Good afternoon, our guests. Katanya mertua saya mau datang, cuma saya belum melihat. Akong Ama, my mother, Opung Sira sudah datang. Jadi, ya, kita punya 4 mas tua. Ya, kalau bisa ya, malam ini. What an honor to have them around us today. Thank you, Opung, Akong Ama. Hopefully MCS can have more seniors around in the future. Sore ini sekalian, saya ingin menyapa para wisudawan dan wisudawati semua. Halo students. Today is about celebrating your beautiful end and brilliant start. Mungkin setiap kalian sudah punya rencana studi apa yang ingin kalian pilih setelah ini. Hari, mana Hari? Hari, halo. Hai. Ya, Hari rencananya ingin lanjut belajar di LKP MCS, ya, untuk khusus untuk bahasa dan komputer. Kita sebenarnya punya LKP, tapi belum jalan. Jericho Joseph, ya. Mereka tidak akan kuliah tahun ini, mau belajar kerja dulu. Ya, baru kemudian tahun kedua akan memutuskan untuk kuliah atau melakukan yang lain. Jericho sepertinya mau langsung belajar bisnis kuliner. Ya, Jericho. Marvin, Kenzi, Mesak, Haura, Davino akan melanjutkan ke SMA yang berbeda-beda. And then Roya, Fatima, Samira, Teresta, Ali Maksudi, Murtaza, Zainab. You all are always welcome if you want to continue studying MCS. Ya. Anaya, bersama ya. Nah, ini dia yang agak baru ya. Anaya akan melanjutkan SMP di Bali. Ella sama Jesa juga ikut pindah. Semoga keluarga Pak Rio dan Ibu Rina da Silva mengalami masa transisi yang menyenangkan ya Bu, selama proses kepindahan. Yoel and Judah, Lukas and Rafa.
Joylyn and Rosalind, Darrell and Louis. Yeah, yes, that's right. Hello. I believe you all have chosen a good school for yourselves. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan opung story bagian kedua. Nggak sekarang ya, mungkin di kesempatan lain. Baiklah, tema graduasi kita malam ini adalah A Beautiful End, A Brilliant Start. Apa itu? Jadi acara wisuda biasanya selalu diwarnai dengan perayaan yang meriah, ya, penuh momen kebahagiaan. Itu dia gambarnya. Ini menandai suatu akhir perjalanan selama 6 tahun dalam studi. Kalau SMP dan SMA 3 tahun. Dan perayaan wisuda bisa digambarkan sebagai sebuah momen, a beautiful end, a brilliant start. Jadi acara wisuda adalah sebuah akhir yang indah, a beautiful end. Semua terlihat indah pada malam wisuda. Ada tawa, ada air mata, ada pelukan, jabat tangan, ucapan selamat. Ada nanti yang bawa bunga, ada tari-tarian, ada lagu-lagu persembahan. Kemudian ada makanan yang melimpah, ya. Ada musik, hadiah, foto, baju yang paling bagus, ruangan yang penuh lampu. Semua terangkai sempurna untuk mencipta sebuah akhir yang indah, a beautiful end. Right? Malam graduasi juga adalah sebuah awal yang cemerlang, a brilliant start. Ada mimpi, ada harapan, ada keajaiban, ada rasa penasaran, ada sedikit keresahan, ada tekad, keberanian, kekuatan, kesempatan, perubahan, peningkatan, peralihan, janji-janji. Semua elemen-elemen ini bagaikan garis-garis cahaya berpadu satu mencipta sebuah cahaya kemilau bagi sebuah awal yang cemerlang. It's a brilliant start. Namun, bagai sebuah kado ulang tahun, ya, yang dibungkus dengan indah dan sempurna, perayaan wisuda malam ini sebenarnya mirip seperti bungkus kado tersebut. Bungkus kado bukan bagian terpentingnya. Sama halnya dengan perayaan wisuda, a beautiful end, a brilliant start. Itu bukanlah bagian yang terpenting. So, there's not much can be talked about this beautiful wrapping paper. Please allow me to bring you deeper to the present inside the box. Dear graduates, malam perayaan ini tercipta untuk kalian semua. Bagai sebuah kotak pembungkus yang indah yang membungkus kado atau hadiah penting dan berharga yang ada di dalamnya. Namun, apa sebenarnya isi kado dari perayaan malam ini? Di dalam kemasan yang indah itu, kalau kita buka, ada isi kadonya. Di dalam perayaan wisuda malam ini juga ada kadonya. Kadonya adalah seluruh kebersamaan kita di MCS selama bertahun-tahun. Belajar bersama, bermain bersama, tertawa, bernyanyi waktu morning meeting, makan bersama, gotong royong, outing, gathering, semuanya. Ya, itulah kadonya. Dan bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, di dalam bungkus kado yang indah itu juga ada saat-saat di mana kalian marah, frustrasi, bertengkar, berkelahi, dihukum, menangis, gak mau sekolah lagi, ya. Seluruh pengalaman pahit dan manis selama di sekolah, malam ini dibungkus dengan indah dalam sebuah pesta. Itulah sebabnya perayaan wisuda disebut a beautiful and a brilliant start. Namun, coba kita buka kado ini bersama. Apa sih pengalaman bersama selama bertahun-tahun? Ya, baik waktu di rumah maupun di sekolah itu. Now I aim my speech to our parents. Okay? Children, you can add this. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini,
Saya ingin kita semua sebagai orang tua dapat sedikit merenungkan mengenai apa itu sekolah dan apa itu rumah. Ketika saya menggunakan istilah sekolah, yang saya maksudkan adalah lembaga pendidikan, dan yang saya maksud dengan rumah adalah lembaga keluarga. Sekolah adalah sebuah model kecil atau prototipe dari dunia. Anak-anak kita tentu belum siap untuk terjun langsung ke dunia atau ke masyarakat luas. Jadi model dunia yang kita berikan kepada mereka adalah dunia sekolah. Di sekolah, anak-anak mendapat berbagai pengalaman yang akan menguji kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Jadi, sekolah adalah tempat di mana anak-anak harus menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir cara menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tentunya dengan permasalahan-permasalahan di seputar dunia anak sesuai usia mereka. Jadi sekolah adalah tempat anak Anda menguji diri mereka. Apabila anak-anak mengalami masalah di sekolah, itu memang pasti terjadi. Ya, dan dari sanalah kita sebagai orang tua akan tahu dengan lebih baik apa saja kemampuan atau kompetensi yang sudah dimiliki atau tidak dimiliki oleh anak-anak kita. Kemampuan atau kompetensi ini adalah kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kemudian kita sebagai orang tua, kita akan cari tahu apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita dapat memiliki kemampuan atau kompetensi yang belum dia punya itu. Contohnya, anak-anak kita berkelahi di sekolah. Hal itu tidak menunjukkan bahwa anak ini akan jadi calon petinju. Itu menunjukkan dia tidak memiliki kompetensi di bidang problem solving. Atau mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Itu menunjukkan apa yang belum dia punya, apa yang sudah dia punya. Kemudian ada anak-anak kita mungkin kecanduan ya dengan internet atau mengakses situs dewasa. Itu tidak menunjukkan bahwa dia akan jadi orang yang amoral di masa depan, bukan. Itu menunjukkan dia tidak memiliki kreativitas atau power untuk bekerja, melakukan sesuatu yang berguna, yang akan membuat dirinya sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal yang sia-sia. Kemudian anak-anak kita mungkin memberontak melawan guru di sekolah. Itu tidak menunjukkan bahwa dia jahat atau pembangkang. Itu menunjukkan apa yang dia tidak miliki, yaitu mungkin rasa empati atau tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Saat kami para guru di sekolah menemukan tanda-tanda yang umum pada anak-anak seperti mudah bekerja sama, peka, rela mengantri, mematuhi aturan di sekolah, suka belajar, tidak mudah menyerah, mau berbagi, jujur, mengenal mana yang salah, mana yang benar, tidak mau berbuat jahat, menghormati orang lain. Dari situ kami dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut telah memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu. Kita mungkin ingin menjawab satu pertanyaan ini. Dari mana anak-anak harus mendapatkan semua kemampuan itu? Apakah dari sekolah? Kita mungkin sering melihat iklan-iklan ya sekolah baru. Oh, sekolah ini ya menanamkan karakter yang tinggi, budi pekerti, kebaikan. Lalu orang tua daftar ke sana anaknya. Dia berharap anaknya akan memiliki karakter atau budi pekerti yang diharapkan. Dan di sekolah kemudian yang akan ditemui anak-anak adalah peraturan. Sebagai contoh, cium tangan guru ya untuk membentuk karakter respect terhadap guru. Namun benarkah bahwa anak-anak ini akan memiliki kemampuan untuk respect terhadap orang lain dengan metode seperti itu? Kita ragu jawabannya mungkin tidak. Kemudian di sekolah akan ada aturan memakai baju tertentu, sepatu tertentu, kaos kaki dan lain-lain. Ya, sekolah berharap metode ini akan memberikan anak kemampuan untuk disiplin atau kemampuan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Namun begitu anak itu lulus, mungkinkah anak itu akan memiliki kemampuan tersebut?
Apakah menciptakan aturan dapat memberikan kemampuan atau kompetensi kepada anak? Menciptakan aturan tidak membuat anak jadi memiliki empati, pengendalian diri, kejujuran, kasih sayang, menghargai, bermurah hati, kreatif, dan sebagainya. Faktanya, sekolah sebenarnya hanya mampu membuat aturan atau sistem atau cara, tetapi tidak memiliki kuasa untuk memberikan hal tersebut kepada anak-anak kita. Aturan yang ada di negara ini, aturan yang ada di sekolah, di jalan, di pasar, di kantor, dimanapun, tidak memberikan manusia kemampuan atau kompetensi tertentu. Sebaliknya, aturan atau sistem itu justru berguna untuk menunjukkan kemampuan apa saja yang sudah dimiliki seseorang dan kemampuan apa yang tidak dimiliki. Jadi, dari mana anak-anak kita ini harus mendapatkan semua kemampuan atau kompetensi yang berharga dan penting tadi? Ya, intelektual, emosional, sosial, spiritual. Saya mau kasih cerita mengenai gurunya Maria Montessori, namanya Gaspard Itard, tahun 1900. Ya, dia seorang profesor. Dia bekerja khusus di bidang pengobatan untuk anak yang tuli dan bisu. Suatu ketika dia menemukan bocah Tarzan, usianya remaja sekitar 14 sampai 17. Ya, kemudian anak ini ditangkap. Ya, anak ini hampir tidak memiliki semua kemampuan seorang manusia normal. Berjalannya nggak bisa lurus berdiri, ya, berbicara nggak bisa, duduk di kursi pun nggak bisa, tersenyum pun tak bisa, memegang gelas saja tak tahu caranya. Ya, jadi dia makan, minum, tidur, bergerak, merespon persis seperti serigala karena dibesarkan oleh binatang. Dokter Itard menghabiskan 5 tahun pertama, seluruh 5 tahun pertama, 24 jam untuk memberikan semua kemampuan kepada bocah tersebut. Lewat 5 tahun, bocah tersebut namanya Victor, ya, mulai belajar mengucapkan kata. Namun itu baru awalnya saja. Selama bertahun-tahun, Dr. Itard menghabiskan 24 jam. Dia makan, minum, belajar bermain bersama Victor. Kasih sayang, perhatian, kegigihan, kesabaran, kreativitas, keyakinan, keberanian, kecerdasan yang dimiliki Dr. Itard sekarang telah dimiliki oleh Victor, bocah tersebut. Dia pun berhasil dibentuk menjadi manusia normal. Dan itu hanya satu contoh saja, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua dapat membuktikan bahwa kemampuan-kemampuan tadi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita tidak akan didapat dimanapun di dunia ini. Mau dari sekolah, kampus, kantor, penjara, dimanapun. Hal-hal tersebut hanya dapat diperoleh dari orang lain yang sudah memilikinya. Now parents, do you have it? If you have it, you will give it to your child. Your life story about honesty, discipline, courage, generosity, faithfulness, endurance, forgiveness, kindness. You only can give your child something that you already have. Anak kita juga dapat memperoleh semua hal tersebut dari orang lain, bisa. Dari guru, dari temannya, dari kakek nenek, dari tetangga, bisa. Ya. Namun karena ini adalah anak kita sendiri, anak kandung, anak kita, maka dia seharusnya mendapatkan semua itu dari rumah, dari keluarga, dari orang tuanya. The next question, if you have it, do you have it much or you have it only a little? If you have much, you will give much to your child. If you only have a little, you can only give a little to your child. And I believed that none of us here that doesn't have any. Pasti kita semua memilikinya, sedikit atau banyak.
kita pasti memilikinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, milikilah nilai-nilai hidup melalui pengalaman-pengalaman intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Miliki ini dalam hidup kita, agar kita bisa memberikannya pada anak-anak kita. Itu adalah harta kekayaan yang sebenarnya, true wealth. Jika ada kesempatan dalam hidup Bapak Ibu untuk menunjukkan empati, lakukan itu. Dan berikan contoh nyata itu kepada anakmu. Apabila ada kesempatan dalam hidupmu Bapak Ibu untuk menunjukkan pengendalian diri, lakukan itu. Agar Bapak Ibu bisa memberikan pengalaman nyata itu kepada anak. Apabila ada kesempatan dalam hidupmu untuk berlaku jujur, lakukan itu. Agar kamu bisa memberikan kejujuran nyata kepada anak-anakmu. Apabila kamu memiliki kesempatan untuk bertindak adil, lakukan itu. Agar kamu bisa memberikan sifat adil kepada anak-anakmu. Jika anak-anak kita yang datang ke sekolah memiliki cinta, suka kerja keras, jujur, suka belajar, memiliki keyakinan, kemurahan hati, rajin, taat, hormat, tulus, kami di sekolah para guru akan mengetahuinya. Dan anak ini kami yakin tidak akan kekurangan apapun lagi dalam hidupnya, baik saat ini maupun di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah isi kado dari perayaan wisuda malam ini. A beautiful end, a brilliant start. Acara wisuda malam ini hanyalah seperti kemasan kado itu. Kadonya itu sendiri adalah seluruh pengalaman hidup yang dijalani anak-anak kita selama bertahun-tahun di rumah dan di sekolah. Anak-anakku, para wisudawan, wisudawati pada malam ini, izinkan Miss memberi sebuah kata-kata penuh kuasa sebelum Miss menutup pidato. Dari seorang nabi di Israel yang hidup 600 sebelum Masehi, namanya Nabi Jeremiah. Nah ini dia ya. Jeremiah 21:11-13. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya kita semua dikuatkan.